Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Hafiz Harazak, NIM 2502010212242 dari kelas MC 404 akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Presentasi ini akan membahas tentang rapor ekonomi Indonesia pada periode 7 bulan pertama di tahun 2026. Yakni ada 8 indikator utama perekonomian Indonesia. Sumber data dari berita CNBC Indonesia. Indikator yang pertama terlihat dari pertumbuhan ekonomi masih solid. Produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pendorong utama pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 21,81%. Indikator yang kedua, yakni tingkat inflasi, yakni inflasi meningkat mendekati batas atas Bank Indonesia. Inflasi tahunan pada bulan Juni 2026 berada di level 3,34%, naik dari 3,08% pada bulan Mei. Angka ini mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia yang dibantu juga karena biaya impor, pelemahan nilai tukar, dan harga sumber energi. Yang ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih dari 8%, sekitar 8,22% sejak awal tahun, bergerak ke kisaran 18.040 per dolar Amerika Serikat. Yang keempat, IHSG masih tertekan secara year to date. Meskipun IHSG mengalami rebound sekitar 10,25% sepanjang Juli 2026, secara year to date, IHSG masih mencatatkan koreksi sekitar 28,04% dibandingkan posisi akhir pada tahun 2025. Yang kelima, penurunan indeks keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen pada Juni 2026 turun ke level 117,8 poin dibandingkan pada bulan Januari 2026 sebesar 127,0 poin, meskipun masih berada pada rentang area optimis, namun trennya semakin menurun. Selanjutnya, penjualan retail mengalami kontraksi. Indeks penjualan real atau IPR bulan Mei 2026 terkontraksi 3,9% year on year dan diproyeksikan terkontraksi 4,4% pada Juni 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dari awal tahun pada Januari 2026 yang sempat tumbuh 5,7%. Kemudian gelombang PHK yang meningkat. Terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja di mana lebih dari 32.000 pekerja terdampak PHK dalam kurun waktu tersebut. Yang terakhir adalah harga BBM non-subsidi masih tinggi. Ketegangan geopolitik global dan lonjakan harga minyak dunia menahan harga BBM non-subsidi tetap berada di level yang tinggi. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia di satu sisi mencatatkan fondasi pertumbuhan makro yang masih tumbuh solid, namun di sisi mikro, perekonomian menghadapi tekanan daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan keyakinan konsumen, kontraksi penjualan retail, fenomena PHK, pelemahan nilai tukar rupiah, dan beban harga energi yang tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.